Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena belas kasihan yang daripada Dia memampukan kita untuk terus bertahan sampai hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, celikkanlah mata rohani kami untuk kami memandang kepada kasih setiamu, sehingga kami mampu melihat kebesaran-Mu dan percaya sepenuhnya kepada Engkau, dan anugerahkanlah kami kemampuan untuk mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 bagian B. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini adalah pesan atau kalimat yang diucapkan oleh Allah kepada Samuel saat ia ditugaskan untuk mengurapi anak-anak Isai. Saat Allah telah menolak Saul sebagai raja, maka kini Samuel diperintahkan untuk mengurapi seorang raja yang telah ditetapkan oleh Allah bagi dia. Ketika Samuel hendak pergi mengurapi anak-anak Isai, maka ia sangat begitu kagum melihat anak-anak Isai yang begitu gagah dan perkasa. Ia berpikir, nah, inilah raja yang tepat untuk memimpin bangsa Israel. Karena dari perawakannya yang sangat baik dan sangat gagah, maka ia tentu akan bisa memimpin bangsa ini. Namun sebuah kalimat yang sangat menampar Samuel saat itu. Manusia melihat apa yang terlihat di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Oleh karena itu tidak ada yang mampu mengukur dan melihat kedalaman atau isi hati seseorang. Sehingga ketika berbicara mengenai hati, ini adalah poin yang paling utama dalam kekristenan. Hati adalah lambang dari iman yang sejati. Ketika kita berkata kita beriman kepada Allah, maka sesungguhnya hati kita telah direnggut oleh Allah. Sehingga tidak ada yang melihat hati, tidak ada yang bisa melihat motivasi hati selain daripada Allah. Ketika Samuel diberikan perintah ini, jangan mengurapi dia, tetapi urapilah seseorang yang kupilih bagiku. Sehingga ketika 7 orang anak Isai lewat, tidak ada satu orang pun yang diperkenankan oleh Allah. Ternyata ada seorang anak yang masih kemerah-merahan. Dia sedang mengembalakan domba dan akhirnya dipanggil oleh saudara-saudaranya dan akhirnya dia diurapi sebagai raja bagi bangsa Israel, yaitu Daud. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah menghendaki hati yang murni. Allah menghendaki hati yang tulus. Saat ini kita ditantang untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana hati kita saat ini? Bagaimana kita memandang orang lain? Apakah kita memandang mereka dari segi yang terlihat saja? Mungkin ada orang yang begitu senang berbuat baik. Mungkin ada banyak orang yang terlihat baik dari luar, tetapi hatinya begitu busuk. Mungkin kita memuji-muji orang yang terlihat baik di luar, tetapi ternyata di dalamnya begitu rusak. Itu juga yang dikatakan dalam Injil. Hatimu seperti kuburan, di luar dilapisi dengan begitu pasir putih, tetapi di dalamnya tulang belulang. Oleh karena itu Tuhan menegur kita semua saat ini untuk melihat dengan kacamata yang berbeda. Saat 2 orang diberikan 2 kacamata, orang yang pertama diberikan kacamata berwarna merah dan orang yang kedua diberikan kacamata berwarna hijau, dan di saat yang bersamaan mereka diminta melihat sebuah benda. Tentu mereka berdua akan melihat dengan warna yang berbeda. Ada satu orang yang berkata itu berwarna merah dan ada satu orang yang berkata itu berwarna hijau. Mereka berdua tidak salah. Namun pertanyaannya, saat kita memandang orang lain, kacamata seperti apa yang kita gunakan? Mungkin sering kita menghakimi orang lain dengan berkata, dia ini yang bersalah. Tetapi kita tidak mengerti dan tidak melihat kepada kedalaman isi hati seseorang tersebut. Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki hati yang jeli saat kita memandang sesuatu. Oleh karena itu lihatlah seseorang dengan hati, dengan kacamata yang tepat, supaya kita tidak jatuh kepada penghakiman. Motivasi hati adalah menjadi hal yang sangat utama dalam kekristenan. Oleh karena itu tidak heran ketika firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 8 berkata,
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, mereka yang hatinya suci akan melihat Allah. Bukan yang perbuatannya yang suci, karena perbuatan itu bisa saja menipu. Perbuatan itu bisa saja hanya mengundang pujian semata. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Oleh karena itu Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Kenapa ia berkata mati keuntungan? Karena ia akan bisa melihat Allah. Karena orang-orang yang dapat melihat Allah, mereka adalah orang-orang yang berbahagia, yang hatinya telah disucikan. Namun saudara yang terkasih, tidak ada seorang pun di antara kita yang hatinya suci. Tetapi orang-orang yang telah dipautkan kepada Allah, yang telah ditangkap oleh Allah, yang telah ditebus oleh Allah, mereka hatinya akan disucikan hari demi hari. Oleh karena itu hati itu disucikan lewat apa? Lewat perenungan firman yang benar. Oleh karena itu, dekatkanlah hati kita kepada firman Tuhan, sehingga hati kita dimurnikan. Ketika hati kita dimurnikan, maka kita pun akan bisa melihat orang lain dengan tepat. Kita tidak akan melihat dari apa yang terlihat, tetapi dengan tuntunan Roh Kudus yang telah berdiam dalam hati kita, kita akan mampu melihatnya dengan tepat. Biasakanlah untuk membereskan hati kita. Biasakanlah untuk melihat motivasi hati kita. Kita semua orang berdosa. Marilah melatih untuk melihat dengan hati yang benar. Terpujilah Tuhan yang mengaruniakan kita hati yang sungguh-sungguh. Amin. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati seperti hati-Mu yang melihat dengan kebenaran. Di dalam nama Yesus. Amin.